Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita memuji Dia dan kita menyembah Dia. Karena Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang besar. Dan kita percaya Dia yang akan menyertai kita. Oh Yesus, kami datang Tuhan. Jiwa kami memujimu, menyembahmu Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan
Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Rago Lewi. Dan hari ini saya akan bicara tentang seri selanjutnya dari Moral Berkat, itu jangan iri. Iri hati mungkin adalah salah satu dosa yang paling mengerikan, karena dosa ini dimulai dari hati, tapi dampaknya bisa kemana-mana. Saudara, iri hati mungkin adalah salah satu dosa yang paling kejam, karena iri hatilah yang membuat terjadi pembunuhan pertama. Nah, saya juga mau bawa iri hati dalam kehidupan kita, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Saya banyak membahas tentang Matius 25 ayat 14-30, perumpamaan tentang talenta. Saudara bisa lihat bahwa ada yang dapat 5 talenta, 2 talenta, dan dapat 1 talenta. Nah, masalah yang satu itu iri dengan yang 2 dan 5. Padahal sebenarnya saudara, seperti yang saudara tahu, saya udah bilang berkali-kali, gak usah hitungan 5, 2, atau 1. Diberi 1 talenta aja, itu sebenarnya sebuah kepercayaan besar. 1 talenta bukanlah angka yang kecil, bahkan angka yang sangat besar di zamannya, bahkan angka yang masih besar sampai hari ini. So, saudara bisa lihat bahwa saya mau share tentang ada 2 pribadi. Yang satu namanya Musa dan satu namanya Adam. Saudara harus tahu bahwa Adam dan Musa itu berasal dari 2 background yang sama sekali berbeda. Adam diciptakan langsung dari tangan Tuhan, dihembuskan nafas oleh Tuhan sampai dia jadi makhluk yang hidup. Adam itu sempurna, tidak bercacat celah, tidak ada dosa. Musa adalah keturunan Adam yang jauh banget. Musa itu banyak gagal. Musa itu bertemu Tuhan di masa dia lagi drop down. Saudara bisa lihat bahwa keduanya dihampiri Tuhan di masa yang sama sekali berbeda. Tapi saudara tahu nggak, keduanya punya grafik hidup yang sama sekali berbeda. Saudara bisa lihat nggak bahwa Adam dan Hawa itu tadi mulia, tetapi hidupnya jatuh. Dan jatuh yang dimulai saat seseorang dia menginginkan yang tidak dipercayakan kepadanya. Saya ulang sekali lagi, dosa pertama dimulai saat Adam dan Hawa menginginkan yang tidak dipercayakan kepadanya. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu juga ciptaan Tuhan, tapi tidak dipercayakan kepada Adam dan Hawa. Saudara bisa lihat bahwa justru karena mereka dikasih banyak hal, tapi menginginkan yang itu yang menjadi lubang mereka sehingga mereka jatuh dalam dosa. On the other hand, Musa tidak punya apa-apa. Musa cuma punya 1 tongkat gembalanya dia, yang merupakan simbol dari apa yang dilakukan sekarang, simbol kegagalannya, simbol pekerjaannya. Dan sama sekali tidak ada keren-kerennya. Tapi saudara lihat, Tuhan ngomong sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tangan Musa? Tuhan memakai Musa sehingga menjadi berkat begitu banyak orang. Bahkan menjadi pintu mujizat bagi begitu banyak orang. Apalagi di bangsa Israel. Saudara bisa lihat bahwa dosa pertama dimulai dari seseorang menginginkan yang tidak dipercayakan padanya. Tapi breakthrough dimulai dari saat seseorang dengan setia memakai apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya dia. Saudara bisa lihat hal ini nggak? Seberapa saudara bisa lihat hal ini? Saudara tidak akan kemana-mana kalau saudara cuma iri hati sama yang orang miliki. Tapi saudara baru bisa jalan kalau saudara lebih fokus pada apa yang Tuhan titipkan pada saudara. Saya mau kasih tahu baik-baik Bapak dan Ibu, teman-teman semua bagi yang muda atau yang senior mendengar. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang tidak saudara miliki. Saya ulang sekali lagi, Tuhan tidak tertarik dengan apa yang saudara tidak miliki. Dia ingin memakai apa yang ada di tangan saudara. Kalaupun tangan saudara cuma 1 talenta, itu cukup untuk menjadi breakthrough. Kalaupun di tangan saudara ada 5, itu bisa jadi breakthrough. Tapi begitu saudara mulai iri sama sebelah saudara, talenta yang mereka miliki, disitulah kejatuhan saudara. Dan lagi pula saudara, sebenarnya nggak ada yang perlu diiriin dari hidup orang. Semua ada susahnya, mau kaya mau miskin. Beberapa hari ini berkali-kali saya lihat teman-teman saya yang pernikahan diambang perceraian, sementara mereka bukan orang miskin. Mereka orang yang berduit, ada duitnya. Bukan yang paling kaya, tapi bukan orang miskin juga. Kalau mau dilihat kehidupan orang, nggak ada yang sempurna. Saudara, seringkali saudara iri hati karena saudara sering ngelihat hidup orang dan saudara nggak fokus sama apa yang Tuhan percayakan hidup saudara. Itu, saya mau kasih tahu, orang yang sibuk untuk mengelola talenta yang Tuhan berikan tidak akan sempat iri sama orang lain. Karena mengelola berkat dari Tuhan itu susahnya bukan main. Karena semua ini milik Tuhan dan semua keputusan saudara itu sifatnya rohani. Gak bisa saudara. Mungkin sudah waktunya saudara mengubah pikiran saudara hari ini juga. Jangan sampai saudara
turun hidup ya, hanya gara-gara saudara menginginkan yang tidak dipercayakan pada saudara. Tapi bagi saudara yang memilih untuk fokus dengan apa yang Tuhan titipkan sama saudara, congratulations, you are on the way of breakthrough. Besar kecil, Tuhan mau pakai apa yang Ia titipkan pada kita. Saudara, nggak usah fokus dengan yang saudara nggak punya. Fokuslah yang saudara punya. Karena gimana pun itu titipan dari Tuhan. Jangan usah merasa memiliki. Yang merasa memiliki semua malah akan kehilangan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk hanya fokus sama apa yang Kau titipkan pada kami, nggak fokus sama apa yang Kau titipkan pada orang lain. Terima kasih, kami mau fokus setia pada apa yang Kau berikan, dan kami nggak mau mikirin yang di luar sana. Kami mau ada breakthrough di hidup kami. Thank you Lord, dalam nama Yesus, amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.